Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isnawan dari Alifa Fried Chicken. Untuk kali ini akan mencoba mendemokan bagaimana membuat fried chicken ala Kentucky yang praktis, ekonomis, dan gurih. Ya, dan tentunya kita hanya akan menggunakan rempah-rempah pilihan, bahan-bahan pilihan, bahan-bahan berkualitas yang pasti halal, dijamin halal, yang sudah diracik puluhan tahun yang lalu, ya prosesnya sudah puluhan tahun yang lalu, sudah banyak yang menggunakan dan tidak memerlukan tambahan-tambahan produk yang lainnya, kecuali apabila kita ingin untuk menambahkannya. Baik, kali ini kita akan mencoba membuat setengah kilo fried chicken, ya, setengah kilo daging ayam. Maka sebelum kita mulai, kita sampaikan dulu mengenai manfaat daripada atau fungsi daripada bumbu biang fried chicken. Bumbu biang fried chicken ini berfungsi untuk membuat tepung fried chicken siap pakai, ya, tepung fried chicken siap pakai dengan takaran setiap 1 kilo tepung terigu hanya dibutuhkan minimal 2 sendok makan bumbu biangku, ya. Selebihnya kalau misalkan menurut sahabat perlu ditambah takarannya menjadi 3 atau 4, maka diperbolehkan, tapi minimal adalah 2 sendok makan. Oke. Lalu yang kedua adalah bumbu marinasiku. Bumbu marinasiku ini berfungsi untuk memarinasi ayam, ya, atau membumbui ayam agar ayamnya itu menjadi gurih, kemudian rasanya meresap hingga ke dalam, ya, begitu. Untuk takarannya, untuk bumbu marinasi itu, untuk 1 kilo ayam itu diperlukan cukup 1 sendok makan bumbu marinasiku. Oke, selanjutnya kita perkenalkan atau kita sampaikan untuk bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah setengah kilo ayam yang sudah dipotong-potong. Terus kemudian ada air es, dan saya letakkan di dalamnya ada saringan kecil. Ini fungsinya nanti untuk meniriskan ayam. Kemudian yang ketiga adalah tepung terigu. Tepung terigu setengah kilo tepung terigu ini kami menyarankan untuk menggunakan tepung terigu yang mengandung protein sedang, ya, tepung terigu dengan protein sedang, contohnya misalkan ada segitiga, atau kalau misalkan di tempat saudara ada merek-merek lain silakan digunakan, tetapi utamakan hanya menggunakan tepung terigu dengan protein sedang. Baik, kita mulai langkah-langkahnya. Kita nyalakan dulu kompornya, ya. Perlu sahabat semua ketahui bahwasanya untuk membuat fried chicken maka kita perlukan minyak, ya, minyak dengan volume lebih banyak. Kenapa demikian? Supaya ayam hasil gorengan atau fried chicken hasil gorengannya itu terendam sempurna sehingga kematangannya merata, bahkan hingga ke dalam. Karena banyak sekali sahabat-sahabat yang menggunakan minyak sangat sedikit sehingga permukaan-permukaan dari ayam itu tidak semuanya tenggelam oleh minyak ini, sehingga banyak ditemui hasilnya itu sebelahnya sudah matang, sebelahnya belum, ya. Makanya kita sarankan untuk menggunakan minyak dengan volume penuh sehingga semua permukaan ayam pada saat digoreng tenggelam semuanya. Baik, kita mulai saja. Ini adalah ayam, setengah kilo ayam. Untuk setengah kilo ayam maka kita perlukan, ya, proses marinasi ini untuk setengah kilo ayam maka kita perlukan setengah sendok bumbu marinasi, maaf ya, bumbu marinasi.
setengah sendok bumbu marinasi. Terus kemudian langkah berikutnya kita remas-remas, ya, kita remas-remas. Pastikan semua bagian ayam itu terlumuri dengan bumbu supaya rasanya itu gurih. Oke, setelah semuanya permukaan ayam terlumuri dengan bumbu, maka langkah berikutnya adalah diamkan beberapa menit, ya. Berapa lama? Minimal 30 menit. Minimal kita memerlukan waktu 30 menit untuk melakukan marinasi ayam. Tujuannya adalah supaya semua permukaan ayam, semua daging ayam itu diresapi oleh bumbu marinasi, sehingga nanti rasanya ketika kita konsumsi itu gurih, ya, gurih dan renyah. Lalu yang kedua tentang air celupang. Air celupang ini kami sarankan untuk menggunakan air es, ya, khususnya untuk pemula kami sarankan untuk menggunakan air es. Bahkan bila diperlukan boleh menambahkan putih telur, ya, jadi hanya putih telurnya saja dimasukkan ke air celupang ini atau air es ini, kemudian kita kocok-kocok supaya tercampur dengan air es. Itu bisa jadi untuk celupang ayam nantinya. Lalu yang ketiga, untuk tepung terigu. Tepung terigu, untuk setengah kilo tepung terigu, maka takarannya adalah kita memerlukan bumbu piyang sebanyak 1 sendok, ya, sebanyak 1 sendok. Jadi takarannya untuk tepung terigu setengah kilo, maka kita hanya memerlukan 1 sendok bumbu biangku. Jadi kalau kita membuat tepung terigu sebanyak, atau tepung fried chicken ini sebanyak 1 kilo, maka yang diperlukan adalah 2 sendok makan bumbu biangku, ya. Lalu setelah kita taburkan seperti ini, kita aduk-aduk seperti ini, ya, agar semua permukaan tepung itu tercampur rata oleh bumbu biang, ya. Perlu sahabat semua ketahui bahwasanya tepung fried chicken ini, ya, atau tepung terigu yang sudah diberikan bumbu biang fried chicken ini, apabila kita adon seperti ini, setelah semuanya tercampur, itu yang sering kita sebut dengan tepung fried chicken siap pakai, ya. Jadi kita tahu di lapangan ada merek-merek yang banyak sekali, ya, banyak sekali tepung-tepung terigu merek-merek yang terkenal. Mungkin banyak sahabat juga yang sudah pernah menggunakan. Nah, kita bisa menjualnya hanya menjual tepungnya saja, ya. Dengan rata-rata harga itu, banyak sahabat-sahabat yang sudah menjualnya per 1 kilo tepung, ya, tepung fried chicken siap pakai itu per 1 kilonya rata-rata dijual 20.000 hingga 25.000 rupiah. Ini merupakan sebuah peluang usaha baru sahabat semua, ya. Baik, setelah ini tercampur dengan rata seperti ini, maka kita mencoba melakukan langkah berikutnya, yaitu melakukan penepungan atau langkah-langkah untuk membuat fried chicken yang mudah, praktis dan ekonomis. Ya, langkah pertama adalah kita ambil ayam, terus kemudian ayam yang sudah dimarinasi tentunya kita masukkan ke tepung adonan. Ya, ingat untuk melakukan penepungan pertama dan seterusnya itu upayakan tangan kering, ya. Upayakan tangan selalu dalam keadaan kering, sehingga kita harus sedia lap, ya. Karena apabila kondisinya basah, maka tepungnya lebih banyak nempel di tangan dibandingkan di ayam. Itu pertama. Teknik yang kedua adalah teknik penepungan ini, upayakan tidak ada kontak langsung antara tangan dengan ayam. Jadi harus ada selalu tepung di antara tangan dan ayam, ya. Lalu kita lakukan peremasan seperti ini. Peremasannya persis sekali seperti kalau orang-orang zaman dulu itu membuat atau meremas ampas, ya. Ampas ketika diremas seperti
menjadi untuk diambil sarinya ya, seperti membuat santan gitu lah ya. Seperti membuat santan ya. Untuk teknik penepungan yang pertama ini memang tidak begitu penting, tapi yang kita ambil sarinya adalah, yang kita ambil dari intinya adalah supaya semua permukaan ayam itu terlumuri oleh tepung. Lalu setelah terlumuri oleh tepung semuanya, maka kita lakukan pencelupan. Nah, pencelupan seperti ini ya. Pencelupan seperti ini, boleh lama, boleh sebentar. Nah, habis setelah melakukan pencelupan seperti ini, kita tiriskan, lalu kita masukkan ke dalam adonan tepung lagi. Sama proses yang berikutnya juga, teknik penepungan ini jangan ada kontak langsung antara ayam dengan tangan, jadi harus selalu ada tepung ya, selalu ada tepung. Lakukan peremasan seperti biasa ya, pastikan semua permukaan ayam itu terlumuri, agak ditekan, dan ini agak ditekan. Saya ulangi lagi, seperti proses ketika kita itu akan melakukan peremasan saat meremas ampas menjadi santan ya. Nah, setelah melakukan seperti ini, maka kita akan melihat ya, kita kipas-kipaskan seperti ini. Nah, kita akan melihat betapa keritingnya sudah kelihatan ya. Setelah ini bisa kita langsung goreng, kita lakukan penggorengan. Kalau apinya sudah panas, bisa kita lakukan langsung penggorengan ya. Saya ulangi lagi, pada teknik penggorengan ini pastikan minyak dengan volume penuh supaya ayam matangnya sempurna ya. Banyak teman-teman yang menggunakan minyak sedikit sekali, yang kemudian hasilnya sangat berpengaruh kepada percikan ayam itu sendiri. Oke, kita tunggu untuk proses memasaknya. Standar atau rata-rata proses memasak ini itu adalah 10 hingga 15 menit. Dan hanya menggunakan api sedang ya, hanya menggunakan api sedang. Supaya apa? Supaya tingkat kematangan ayam itu sempurna. Supaya tingkat kematangan ayam itu sempurna. Karena kalau apinya nanti terlalu besar, maka yang sering timbul adalah, yang sering terjadi adalah bagian tepung ayam atau bagian luar ayam itu sudah merah, sudah terlihat matang, tetapi bagian dalam ayam itu masih mentah. Itu yang sering sekali terjadi. Jadi mohon ini diperhatikan juga oleh sahabat semuanya, agar ketika kita mencoba menggunakan, ketika kita mencoba membuat racikan itu, hasilnya bagus ya. Lalu yang perlu saya sampaikan juga, untuk membuat racikan yang lebih sempurna atau yang lebih crispy, itu bisa dilakukan penepungan dengan beberapa metode ya, dengan beberapa metode. Ini adalah salah satu metode yang pertama, teknik penepungan yang pertama, dan hanya dengan menggunakan teknik 1 kali celupan ya. Sahabat tadi melihatnya bahwa prosesnya adalah ayam saya masukkan ke tepung, kita lakukan peremasan. Setelah dari penepungan ini kita tiriskan, kemudian masuk ke air celupan. Habis dari celupan kita tiriskan, masuk ke tepung lagi. Ini yang saya namakan dengan teknik pencelupan yang pertama. Lalu kalau kita menggunakan teknik pencelupan yang kedua bagaimana? Maka tentu hasil gorengannya, hasil crispy-nya akan jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Maka tidak heran kalau kita melihat di pasaran itu banyak sekali fried chicken yang terlihat besar ya, yang penampakannya besar sekali, tapi begitu kita makan ternyata dagingnya sedikit ya. Makanya kita nggak heran ada yang jual murah, ada yang jual lebih mahal ya, ada juga yang mahal ya. Itu tergantung bagaimana kita teknik untuk melakukan peremasan seperti ini atau teknik penepungan seperti ini ya. Tapi yang perlu sahabat semuanya ulang-ulang adalah di teknik peremasan ini, karena banyak yang masuk ke kami
banyak sahabat-sahabat yang kemudian mencoba membuat fried chicken ini, kendala utamanya adalah di teknik peremasan ini, ya. Jadi saya ulangi, untuk teknik peremasan itu, ya, seperti kita memeras ampas menjadi santan, ya, seperti memeras ampas menjadi santan. Jadi tekniknya memutar seperti ini. Nah, diremes ya, diremes. Terus seperti itu. Saya rasa ayamnya ini sudah mulai mau matang. Coba kita lihat. Ya, sudah mulai merah. Ini sebentar lagi matang. Nah, ini adalah hasil ayam fried chicken, ya, dengan teknik pencelupan satu kali, ya. Baik, saya rasa untuk teknik yang pertama ini saya akhiri cukup sekian. Selamat mencoba. Ini adalah hasilnya. Ya, ini adalah hasilnya. Ya, ini adalah hasilnya, ya. Cukup crispy, sangat-sangat crispy. Dan untuk teknik pencelupan yang pertama otomatis hasilnya itu lebih soft, ya. Hasil crispy-nya itu lebih soft, lebih lembut dibandingkan nanti teknik yang kedua. Insya Allah nanti akan kita sambung dengan teknik yang kedua dan teknik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.